satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Katia berharap adik-adik semua dalam keadaan baik ya di rumah. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mengikuti IMPA pada hari ini. Nah, Katia mau tanya dulu dong, udah pada bagi rapot ya? Udah ya? Semoga hasilnya memuaskan ya adik-adik, dan kita akan menyambut liburan. Wow! Walaupun liburan, adik-adik tetap mematuhi protokol yang ada ya, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam IMPA kita, nah sebelum kita mulai IMPA kita, adik-adik berdiri dulu. Kita mau nyanyi 2 lagu, nggak pakai stop ya adik-adik. Kita pertama nyanyi lagu Jalan Serta Yesus, lalu disambung dengan Saya Bukan Pasukan. Oke adik-adik, bisa semua ya? Yuk kita berdiri sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, kita masuk dalam ibadah IMPA kita. Sekarang adik-adik boleh tenang dulu, kita duduk dulu ya adik-adik ya. Kita siapkan KC kita. Sekarang kita buka KC kita 214, Yesus memanggil. Satu kali aja nyanyinya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan ya. Oke adik-adik duduk tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kami lagi untuk mengikuti ibadah IMPA pada hari ini.
Bapa, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sertai juga Kak Nita yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita manggil Kak Nita bergabung bersama-sama dengan kita buka lagi KC kita. Aku dapat di hatiku 201. 2 kali ya, bait 1 dan bait 4. Aku dapat di hatiku mutiara yang bermai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Bait 4. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang dapat ku beri. Nah, sekarang adik-adik siapin lagi Alkitabnya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita panggil Kanita ya. Halo Kanita, boleh bergabung dong dengan kita? Baik adik-adik, saatnya kita tiba untuk pembacaan Alkitab. Sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu ya pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia terdapat di perjanjian mana adik-adik? Lama atau baru? Ya, perjanjian lama ya adik-adik ya. Kita buka kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo kakak tunggu adik-adik untuk membuka Alkitabnya, mencari Nehemia di mana perjanjian lama, di mana ya itu ya. Ya, harus hafal ya adik-adik ya. Ya, sudah dapat semua? Ya, kakak ulangin ya. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Biar Alkitab kita tetap terbuka, kita satu dalam doa adik-adik ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar dan membaca Alkitab pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita bacanya bersama-sama ya. Jangan terburu-buru. Sesuai dengan tandanya titik dan koma ya adik-adik ya. Ayo kita baca sama-sama adik-adik. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 berbunyi demikian. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan menara orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesebabil. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesolam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah di sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita adik-adik. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kakak mau tanya di sini ya sebelum ini, adik-adik pernah nggak dengar tentang cerita Nehemia? Ada yang pernah dengar? Ya, pasti ada ya. Tahu ya Nehemia itu siapa? Tahu? Ya, pintar. Adik-adik, Nehemia adalah seorang penyedia minuman atau juru minum adik-adik bagi Raja Artasasta. Kak, apa sih juru minum itu? Adik-adik belum tahu ya? Ya, juru minum itu adalah seseorang yang tugasnya itu mencicipi minuman anggur sebelum diberikan kepada Raja Artasasta adik-adik. Jadi, Raja tidak sembarangan loh adik-adik memilih orang untuk mendapatkan tugas itu. Nah, beruntung sekali ya Nehemia adik-adik. Ya, pada suatu hari adik-adik, Nehemia ini terlihat murung adik-adik, sedih. Tapi Raja Artasasta ini melihatnya. Wah, kenapa dengan Nehemia ya? Nah, jalan Raja Artasasta menghampiri Nehemia. Apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Dia bertanya kepada Nehemia, "Kenapa Nehemia? Kenapa kamu terlihat sedih, terlihat murung?" Apa jawabnya Nehemia? "Iya Raja, saya bersedih karena kota kebanggaan saya, di mana tempat bait suci Allah, yaitu di Yerusalem, tembok-temboknya runtuh. Bagaimana saya tidak bersedih?" Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Dia menawarkan diri. Nah, Nehemia, kira-kira apa yang kamu mau dariku? Nah, Nehemia menjawab, "Jika Tuan atau Raja memberi izin kepada saya akan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok yang runtuh itu." Nah, kira-kira Raja Artasasta memberi izin nggak adik-adik? Wah, ya betul. Raja Artasasta itu memberi izin kepada Nehemia untuk pulang ke Yerusalem adik-adik, membangun kembali tembok-tembok yang runtuh tadi ya. Nah, adik-adik, sampainya sudah Nehemia jalan menuju Yerusalem dan tiba di Yerusalem. Kira-kira apa yang dia lakukan adik-adik? Ya, Nehemia segera membangun kembali tembok-tembok itu. Tapi, apakah Nehemia bisa bekerja sendiri adik-adik? Ada yang bisa jawab? Ya, tidak bisa adik-adik ya. Bayangin aja, temboknya itu kan besar. Harus bawa batu, bawa pintu adik-adik. Gak mungkin Nehemia bawa sendiri adik-adik. Dia harus mengelilingi ya bait suci itu adik-adik. Nah, di sini Nehemia mengajak banyak orang untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, perlu diketahui adik-adik, Nehemia yang memimpin sendiri loh dalam proses pembangunan tembok Yerusalem itu adik-adik. Nah, di mana Nehemia sudah membagi tugasnya mereka masing-masing nih. Kamu membawa pintu, kamu membawa batu. Sudah banyak ya adik-adik, sudah dibagi satu persatu tugasnya agar apa adik-adik? Cepat selesai dalam pembangunan tembok Yerusalem adik-adik. Oh ya adik-adik, sebelum mereka membangun tembok Yerusalem kembali, Nehemia itu memohon kepada Tuhan melalui doa. Supaya apa adik-adik? Supaya Nehemia dan semua orang yang akan membantu dalam proses pembuatan tembok Yerusalem ini dapat berjalan dengan lancar adik-adik. Nah, karena dengan mereka bekerja sama dalam membangun tembok Yerusalem ini, maka proses pembangunannya itu dapat terselesaikan dengan cepat, dengan baik ya adik-adik. Kalau Nehemia sendiri, kapan selesainya adik-adik? Nah, mereka selalu bekerja sama supaya cepat selesai membangun tembok Yerusalem itu. Lalu, bagaimana contohnya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah? Ya, kakak mau tanya ini. Kan sudah setahun lebih ya, sudah nggak sekolah ya. Sekolahnya kan dari rumah ya, suasananya pasti berbeda. Nah, ada yang sudah kangen belum masuk sekolah? Atau yang, aduh, kapan ya masuk sekolah ini ya? Kapan ya? Wah, pasti adik-adik kangen ya sama sekolah. Oh ya, bagus adik-adik. Nah, tapi karena masa pandemi seperti ini, adik-adik pasti dilarang untuk berkerumun, berkumpul. Seperti ya, contohnya masuk atau pergi ke sekolah ya adik-adik ya. Nah, jadi selama ini pelajaran atau kegiatan belajar kita semuanya dilakukan di rumah adik-adik. Nggak terasa ya adik-adik ya, sudah setahun lebih adik-adik nggak bertemu dengan teman-teman di sekolah. Pasti adik-adik kangen ya?
Oh, kangen Kak, mau main bareng-bareng Kak, mau belajar sama-sama Kak, mau baca buku di perpustakaan Kak. Nah, jangan lupa juga kangen bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, jangan cuma sama teman-temannya ya. Ya adik-adik, Kakak di sini mau kasih contoh buat adik-adik. Setahun lebih loh, adik-adik sudah tidak masuk sekolah. Bagaimana ya kondisi ruang kelas adik-adik? Kotor? Bersih? Nah, di sini Kakak mau tampilkan ruang kelas yang bersih dan ruang kelas yang kotor. Nah, selama setahun ini kan pasti adik-adik tidak tugas piket kelas ya adik-adik ya. Pasti ruang kelasnya kotor, banyak debu, banyak sampah ya adik-adik ya, berserakan. Mungkin meja sama kursi yang tadinya kita tinggalkan jadi berantakan. Nah, bayangin dengan ruang kelas yang bersih adik-adik. Rapi, kursinya dan mejanya tersusun rapi adik-adik ya. Sampah-sampah tidak ada kelihatan, tidak berserakan. Sudah dibuang ke tempat sampahnya masing-masing. Semua sudah pada posisinya yang baik adik-adik. Nah, kalau untuk di lingkungan rumah, seperti apa adik-adik? Ya, ada rumah yang berantakan. Kalau lagi mainan, berantakannya di mana-mana. Nanti nggak mau diberesin. Nah, ada juga rumah yang rapi, adik-adik ya. Nah, selesai mainan, dibereskan kembali. Nggak boleh, kalau nggak mau membereskannya, nggak boleh main lagi nanti adik-adik. Kasihan mamanya ya adik-adik ya. Jadi kita harus menolong atau membantu mama kita di rumah. Selain membereskan mainan, membereskan tempat tidur, mungkin menyapu, menyiram tanaman ya adik-adik. Membantu mama masak juga bisa di dapur ya adik-adik ya. Nah, itu untuk contoh yang ada di lingkungan rumah. Kalau yang ada di lingkungan sekitar rumah kita adik-adik, pernah adik-adik lihat? Nah, kalau orang tua biasanya sih papa kerja bakti atau gotong royong di lingkungan sekitar rumah kita. Biasanya itu membersihkan selokan ya adik-adik ya. Ya, biasa ada sampah-sampah atau tumbuh rumput ya adik-adik ya. Nah, biasa juga ada orang tua yang memotong rumput. Biasanya di pinggir jalan rumputnya udah pada tinggi adik-adik ya. Nah, itu contoh di lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita terlihat kotor, tidak bersih, gimana perasaan adik-adik? Pasti sedih ya, seperti Nehemia tadi ya adik-adik ya. Nah, kita maunya apa adik-adik? Semuanya terlihat rapi, bersih, indah, dan nyaman. Nah, apa kira-kira yang adik-adik harus lakukan? Ya betul, adik-adik harus bekerja sama. Kalau di sekolah biasanya tiap hari tuh ya ada anak-anak yang satu hari biasanya ada yang tugas piket kelas 5-6 orang. Nah, kalau mereka biasanya mengerjakan tugas piket itu kan nggak mungkin sendiri tuh. Nah, sudah dibagi-bagi tugasnya oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi, pekerjaan yang tadinya banyak, yang kira-kira berat, nah, dilakukan oleh 5 atau sampai 6 orang anak itu dapat terselesaikan dengan baik adik-adik. Begitu juga dengan yang di rumah. Kakak, adik, mama, papa, kalau kita kerja sama-sama, semuanya bakal terselesaikan dengan baik, cepat. Pokoknya pekerjaan jadi yang berat itu jadi ringan adik-adik. Contoh juga di lingkungan sekitar tadi. Kalau banyak sampah atau rumput atau tanah yang ada tertimbun di selokan, nah, bapak-bapak biasanya kerja bakti adik-adiknya. Nah, kalau sendiri, bayangin aja lingkungannya besar. Satu orang yang ngerjain, pasti kasihan kan? Nah, membutuhkan kerjasama dengan orang tua atau papa-papa yang lain adik-adik. Membantu supaya pekerjaannya menjadi ringan, menjadi terselesaikan dengan baik. Yang beruntung siapa adik-adik? Ya, yang beruntung kita semua, kita dapat menikmati apa adik-adik? Kebersihan. Nah, terus kita nyaman, belajar kita nyaman, di rumah kita juga merasa nyaman, di lingkungan sekitar kita juga merasa nyaman. Karena apa? Tempatnya bersih dan rapi dan indah dipandang oleh mata kita adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak layan, mama papa, oma opa, tante om, semuanya. Nah, tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita semua adik-adik. Adik-adik, coba kita lihat bagaimana teman kita memberi contoh bekerja sama di lingkungan rumah ya. Adik-adik, ayo simpun semua mainannya.
Diberesin. Dek, ayo kita simpen mainannya. Ha. Ha. Belum nih. Yaudah, susah banget dibantuin. Ayo. Ha. Ha. Demikianlah firman kita pada hari ini adik-adik. Kakak juga mau mengingatkan ya buat adik-adik, semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala adik-adik ya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami baca dan renungkan. Mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Shalom Balikpapan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta, presbiter, ke-6 pelkat, karyawan kantor, dan panitia-panitia yang ada di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga buat Pak Presiden, para menteri, serta para pejabat yang bertugas di pusat hingga daerah-daerah. Mampukanlah mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat kota kami Balikpapan, berkati Bapak Wali Kota beserta jajarannya, agar dapat menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Kami juga mau berdoa buat Polri dan TNI, mampukanlah mereka dalam mengamankan kota kami Balikpapan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjaga, mendidik, dan membimbing kami anak-anaknya. Serta berkatilah dan lindungilah mereka di dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang berulang tahun, lengkapi sukacita mereka atas ditambahkannya 1 tahun usia mereka. Biarlah kiranya mereka selalu mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati para dokter, perawat, obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi, agar mereka boleh kembali sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarga. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat kakak-kakak layan Pelkat PA GPIB Shalom Balikpapan, berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga mau berdoa buat pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan ya. Nanti uangnya dimasukin di amplop, lalu mama papa serahkan ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik, dikasih ke mama papa. Sekarang kita buka KC kita mau nyanyi sama-sama. Kita buka kidung ceria kita, 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu kali aja ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita ya adik-adik. Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terlebih khusus di dalam kehidupan adik-adik. Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk perlebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan dulu KC dari 249, Tenanglah Kini Hatiku. Lalu Kanita akan menutup kita dengan doa dan diikuti dengan Oh Berkati Kami. Oke adik-adik, bisa ya? Ya, baik adik-adik, kita satu dalam doa untuk menutup IPA kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
mengikuti IMPA kita hari ini. Terima kasih juga untuk Kanita yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita. Ya, sama-sama Kak Tia. Terima kasih juga telah menjadi pendamping kita pada IMPA kita hari ini, adik-adik. Siap. Nah, adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Walaupun dari rumah adik-adik tetap juga semangat belajarnya walaupun dari rumah ya Kak Tia ya. Yes. Tetap juga jaga, Kebersihan dan kesehatan. jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan apa? Cuci tangan. Sampai jumpa